Selamat pagi teman-teman ya. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengenang peristiwa Mei tahun 98. Teman-teman, itu sudah 25 tahun yang lalu. Tapi saya selalu ingin mengenang peristiwa itu. Waktu itu tanggal 9 sampai tanggal 11 Mei tahun 98, kami Persekutuan Doa Alfa Indah mengadakan pelayanan ke Lampung, daerah Tulang Bawang dan sekitarnya. Kebetulan ada seorang teman kami yang lagi kerja di Ekspres Taksi waktu itu. Sehingga kami Persekutuan Doa Alfa Indah berkolaborasi dengan Ekspres Taksi. Kita mengumpulkan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah tersebut. Kemudian kita mengadakan ibadah dan memberikan bantuan kepada mereka. Dari persekutuan ada kira-kira sekitar 6 mobil kami berangkat. Yang dari Ekspres Taksi kira-kira sekitar 5 mobil. Saya masih ingat banget waktu itu kepergian kami ke sana, kami beri tema. Saya ambil dari Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi ini saya ambil sebagai tema, teman-teman. Berbuah bagi Allah. Kemudian besok paginya tanggal 12 dan tanggal 13 Mei, kami ke kantor seperti biasa. Walau suasana sudah mulai mencekam. Tanggal 14 Mei, itu hari Kamis. Siang hari terpaksa kantor dibubarkan. Kebetulan ada teman kantor yang tinggal di Alfa Indah juga. Jadi pulangnya ikut saya. Dia dalam keadaan hamil. Dan ternyata kami sudah tidak bisa pulang. Mau lewat Kebayoran Lama, sudah nggak bisa. Kemudian saya berpikir, kita lewat pinggiran saja. Jadi lewat dari arah Deplu, nyebrang Ciledug. Baru di jalan, teman-teman, sudah macet nggak karuan. Orang-orang pada teriak-teriak. Putar balik. Ciledug parah. Ciledug sudah bakar-bakaran. Jadi saya putar balik. Menyusur jalan Ceger Raya. Suasananya sangat tidak nyaman bagi saya. Yang ada saat itu, kita hanya nanya orang supaya kalau bisa kita bisa masuk ke perumahan Bintaro Jaya. HP masih pakai Nokia pisang, baterai tinggal 2 strip. Cemas dan bisanya hanya berdoa pada Tuhan. Jakarta mengalami chaos, penjarahan, pembakaran, dan lain-lain. Tragedi Mei tahun 98. Akhirnya kami bisa nembus masuk ke perumahan Bintaro dari belakang. Betapa bersyukur rasanya. Dan kami menginap di rumah teman kantor kami yang ada di Bintaro. Saya telepon ke rumah, saya minta supir yang biasa ngantar anak-anak sekolah untuk nginap di rumah, menemani Lila dan anak-anak. Tanggal 15 Mei, pukul 4 pagi, saya sudah bangun. Kita memantau televisi, dan kelihatannya suasana mulai mereda. Saya ngomong sama teman saya itu, yuk kita pulang.
Mumpung masih pagi, saya berharap jalanan masih kosong. Pokoknya kita lihat ke depan. Kalau kosong kita maju. Kalau kelihatannya ada sesuatu yang mencurigakan, kita langsung putar balik. Mumpung jalanan masih sepi, sehingga mungkin kita masih bisa berputar balik. Jadi pagi itu kami pulang dengan tetap telepon-teleponan, dengan tetap waspada. Dan ternyata ada beberapa teman dari Alfa Indah juga yang terdampar. Ada yang terdampar di Pondok Indah. Jadi kita jemput sekalian. Dari situ kita jemput anaknya teman tersebut yang kemarin tidak bisa pulang dari sekolah, yang nginep di rumah temannya. Jadi kita jemput juga dua anak yang ada di Sunrise. Singkat kata, akhirnya sampai di Alfa dengan selamat. Di jalan masih ketemu dengan ongkokan mobil-mobil bekas dibakar dan lain-lain. Sampai di Alfa, saya waktu itu jadi RT. Jadi banyak omong-omong dengan RT lain maupun dengan warga. Saya jadi RT di Alfa itu 11 tahun, 1 bulan dan 1 hari. Bersyukur Tuhan akhirnya masih melindungi kami. Walau kami dengar banyak sekali toko yang dibakar, barang-barang yang dijarah, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan hari ini, 25 tahun, kita melewati bersama Tuhan. Teman-teman, saya ingin kembali kepada kitab Roma 7 tadi. Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu menjadi milik Dia. Kita harus berubah, saudara, supaya kita menjadi milik yang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang, ayat 4 sampai ayat 6 ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudara, dari ayat-ayat ini biar kita renungkan sebentar. Yang pertama tadi, supaya kamu menjadi milik Dia, yaitu Yesus yang bangkit dari orang mati. Teman-teman, hari ini biar ini kita renungkan sungguh-sungguh. Sudahkah kita menjadi milik Dia? Kita harus berubah. Kita harus menjadi miliknya Dia. Karena apa, saudara? Sebelumnya kita ada di dalam hawa nafsu dosa. Dan hawa nafsu dosa itu berbuahkan maut. Sekarang kita dibebaskan. Keadaan yang baru menurut roh.
dan bukan dalam keadaan yang lain. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, saudara. Kalau kita hidup dalam daging, hidup dalam daging itu berbuah maut. Roma 7 ayat 5 tadi. Kita ke belakang dulu, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, unsur manusia ada dua. Debu tanah dan nafas hidup dari Tuhan. Dan dikatakan baru menjadi makhluk hidup. Debu tanah menjadi daging. Dan dengan segala keinginannya yang minta dipuaskan. Roma 8 ayat 6-10. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara, daging dan roh itu beda tujuan. Dikatakan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Hidup dalam daging dikatakan juga tidak mungkin berkenan kepada Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup berasal dari dunia. Dan ingat, saudara, dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Paulus nih ya, saudaraku ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini Paulus memperingatkan kita. Dia bukan menghimbau loh, dia memperingatkan kita. Dia berkata, seperti yang telah kubuat dahulu. Dia juga pernah mengalami itu secara nyata.
bahwa perbuatan daging, pemuasan hawa nafsu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Saudara, memang kita tetap hidup dengan daging kita. Tapi maksudnya adalah supaya hidup kita tidak hanya memuaskan daging dan segala keinginannya, tetapi kita harus mengingat Tuhan. Ingat, ada bagian nafas Allah di dalam setiap di antara kita. Yang kedua, saudara, hidup dalam Kristus berbuah bagi Allah. Roma 7 ayat 4. Tadi telah kita baca ayat ini. Ya. Jadi jika kamu milik Allah, maka roh Allah diam di dalam kamu. Dan kamu tidak hidup di dalam daging. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya kita berbuah bagi Allah. Galatia 5, ayat 22, 23, dan 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayat 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Saudara, saya bersyukur di tengah kesibukan pekerjaan dan keluarga. Ya. Ini dua pekerjaan wajib bagi suami-suami dan kepala keluarga, saudara. Dan hampir dalam sepanjang hidup kita. Kita harus bekerja, kita harus menjadi kepala keluarga. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan menarik saya untuk masuk dalam pelayanan di persekutuan doa. Dulunya saya sudah malas pergi ke persekutuan doa tersebut karena didominasi oleh ibu-ibu. Memang cikal bakal daripada persekutuan doa yang ada di Alfa itu karena ada seorang ibu yang mengalami goncangan kehidupan yang sangat besar, terutama dalam pekerjaan dan keluarga. Tapi akhirnya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bahwa hidup bukan hanya daging. Dan akhirnya dia merasakan pertolongan Tuhan. Maka mulailah ibu itu memulai babak kehidupan yang baru. Yaitu berbuah bagi Allah. Kemudian ibu ini, Ibu Maria, mulai mendoakan ibu-ibu yang lain yang sedang dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya pelayanannya supaya lebih efektif disatukan di hari Jumat malam. Karena sehari-harinya ibu ini juga masih bekerja penuh waktu. Waktu saya diajak Lila, kira-kira baru sekitar 5-6 orang. Dan itu ibu-ibu semua. Jadi saya ngomong sama Lila, lain kali saya nggak ikut ya, udah kamu aja. Tapi ternyata justru di persekutuan itulah saya mulai menjalani perubahan ini. Saya menjalani masa training dalam pelayanan. Saya menjalani training di dalam firman. Saya menjalani training dalam hidup bersama Tuhan.
dan juga saya menjalani training apa yang disebut dengan berbuah bagi Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini saya men-sharingkan ini. Supaya apa? Supaya kita mengenang pertolongan Tuhan. Kalau kita ada di sini, ada dua hal, saudara. Yang pasti kita selamat dari tragedi Mei 98. Yang kedua, kita juga selamat diloloskan dari COVID-19. Dua peristiwa besar ini membawa banyak sekali korban. Tapi saya bersyukur kalau kita boleh diluputkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan sampai saat ini. Bukan karena hebat dan gagah kita. Ingat, ada satu tujuan, yaitu supaya kita menjalani hidup sebagai manusia baru, yaitu berbuah bagi Allah. Berbuah bagi Allah, saya terjemahkan ada 3 hal, saudara. Yang pertama, jadilah berkat untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, marilah kita saling mendukung dengan teman-teman yang sudah seiman. Mari kita saling bergandengan tangan. Mari kita sama-sama saling mensupport dengan teman-teman seiman. Baik di doa pagi ini, maupun di gereja, di mana saja. Mari kita sadari ini. Berbuah bagi Allah adalah untuk jiwa-jiwa yang baru, maupun juga untuk sesama kita yang sudah seiman. Kita harus saling mensupport, bukan saling menjatuhkan. Yang ketiga, saudara, berbuah bagi Allah itu mengeluarkan buah roh dalam hidup kita masing-masing. Itu berbuah bagi Allah. Saudara, saya akhiri dengan istilah saya, pantun maksa. Maksa, sedikit maksa. Ingin hati dengan Parlin naik Lamborghini, main ke Cibubur dan harapan indah. Mari kita semua hari ini hidup dalam Kristus, berbuah bagi Allah.